Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Surya Chandra dan Aldi Fikri. Di sini kami akan memaparkan hasil dari tugas akhir dari sistem kontrol, mata kuliah sistem kontrol. Di sini kami mempunyai dua proyek. Yang pertama, proyek mengenai kelembapan sensor kelembapan tanah. Pada proyek ini di sini terdapat codingan, di mana codingan ini yang pertama di sini ada define pins. Ini merupakan sensor pin atau penyambungan sensor pin dan LED ke Arduino. Terus di sini ada PID variable, ini merupakan variabel dari PID tersendiri. Terus juga di sini ada tuning parameternya, KP-nya dan KI dan KD-nya. Di sini kami setting KP-nya 2, KI-nya 0,5 dan KD-nya 1. Di sini juga ada variabel manual untuk perhitungan PID dikarenakan Tinkercad ini tidak bisa membaca library PID-nya. Jadi kami di sini menggunakan PID manual. Selanjutnya ini ada penyesuaian set point otomatis. Terus juga ada fungsi-fungsi. Kalau ini hanya fungsi-fungsi. Terus ini juga ada fungsi dari sensor sendiri. Ada juga kalkulasi PID manual dan kontrol kepada LED. Dan ini untuk menampilkan simulasi dari PID-nya di serial monitor. Sekarang kita clear dulu. Ini merupakan rangkaian kelembaban tanah, di mana pada pada proyek ini sistem ini membaca nilai dari skala 0 sampai 100% dari target kelembaban tanah yang awalnya diatur dari 50%. Terus di sini kami men-setnya ke 70% untuk menjaga nilai tetap realistis. Nah, pengendali utama PID ini menghitung error, yaitu selisih antara nilai set point dan nilai aktual kelembaban tanah. Sempat juga tadi dijelaskan mengenai KP dan KI dan KD juga. Di sini outputnya dikonversi ke skala 0 sampai 255 untuk mengontrol intensitas dari LED. Untuk selanjutnya yaitu pemaparan mengenai simulasi dan kode yang akan dipaparkan oleh rekan saya Aldi Fikri. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana simulasi yang diinterfacekan oleh Tinkercad. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, sensor kelembaban tanah ini membaca tingkat kelembaban dan mengirim data analog ke Arduino dengan LED sebagai pengganti pompa air yang intensitasnya sudah disesuaikan berdasarkan keluaran PID. LED terhubung ke pin PWM dan komponen lain seperti resistor untuk LED dan kabel untuk wiring. Kita langsung saja ke simulasi. Kita start simulasi. Seperti setting yang sudah dijelaskan tadi oleh rekan saya. Kemudian ini untuk tampilan grafik yang dihasilkan. Nah, kita coba setting kelembaban tanah. Nah, kemudian grafiknya berubah, di mana warna merah ini sebagai output. Kemudian warna kuning sebagai set point dan warna biru sebagai output. Nah, bisa kita lihat jika kelembabannya dirubah, pada grafik berwarna biru itu berubah.
Jadi untuk ini itu dikarenakan, sensornya kalau di kehidupan nyata itu kan tidak dihitung seperti ini, jadi sensor itu memang membaca. Nah, di sini tadi di codingan dijelaskan bahwasanya set point itu di 70. Nah, jadi ketika sensor, eee, me membaca 70, inputannya 70 yang telah dijelaskan tadi oleh rekan saya, maka, di sini inputannya itu berada di set point sesuai codingan. Seperti itu, dan ini kalau bisa dilihat, si LED ini, jadi kalau, misalkan ini lebih dari 70 atau rentang, untuk nilai suhunya, maka dia akan mati. Ini kalau sebetulnya ini juga bisa diganti menggunakan sensor seperti sensor air dan atau apapun. Jadi bisa dikalibrasikan menjadi sistem yang istilahnya kontrol otomatis seperti itu. Nah, tadi di codingan juga di setting bahwasanya nilai LED itu jikalau di bawah 50 maka intensitas cahayanya akan menyala. Nah, jika lebih dari 50 maka akan meredup atau mati. Di sini tidak kelihatan nyala matinya, mungkin bisa. Mungkin Nah, karena resistornya besar. iya ada banyak faktor dikarenakan Tinkercad ini keterbatasan komponen. Jadi seperti itu. Nah, ini untuk nilai grafik PID-nya. Kalau untuk yang merah itu tadi itu output. Kalau dilihat dari awal, kita clear dulu, terus coba start. Nah, ini itu jadi output itu ke bawah dulu dari nilai rentang kira-kira 255. Jadi ke bawah dulu ke ini ke berapa? Di rentang mungkin 200 bisa dikurang 55 antar 145 atau gak tahu berapa, ini di sekitar segitu. Nanti uh, ada jeda untuk mencapai nilai overshoot atau input dari output dari sistem ini. Nah, kalau sudah tercapai ini akan stabil. Nah, kalau ini untuk set point dan ini untuk inputan. Nah, inputan ini tergantung dari sensornya tersendiri. Seperti itu. Nah, untuk project selanjutnya mengenai pembacaan RPM motor RPM motor encoder DC encoder. DC encoder. DC encoder. Ini berikut adalah desain rangkaian kontrol PID sederhana menggunakan motor. Saya akan menjelaskan tentang rangkaian pada sistem kontrol ini. Yang pertama itu ada Arduino Uno. Kemudian pada wiring pin D2 dan D3 digunakan untuk membaca sinyal dari encoder motor. Pin D9 digunakan untuk mengeluarkan sinyal PWM ke MOSFET. Kemudian power supply ke pin 12. Kita langsung saja ke coding. Clear. Di sini ada seleda communication MOSFET yang merupakan pin digital 3 pada Arduino yang digunakan untuk mengontrol MOSFET melalui sinyal PWM. Ada encoder motor, pin digital 2 pada Arduino untuk membaca sinyal encoder motor. Kita langsung saja ke serial behind. Serial behind 57600 menginisialisasikan komunikasi serial dengan tingkat baud rate 57600
untuk menampilkan data kecepatan motor di monitor serial. Jadi kecepatan motor ini dihitungnya RPM atau rotasi per menit. Dengan menghitung kecepatan motor, encoder menghasilkan pulsa atau sinyal berdasarkan tingkat putaran motor dan mengkonversi kecepatan eh, tergantung pada konfigurasi encoder dan roda gigi untuk mengkonversi menjadi nilai rotasi per menit atau RPM. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk simulasinya. Baik, ya, untuk simulasinya kita langsung saja start simulasi. Nah, di sini grafiknya ada rentan ini. Di sini tadi diatur bahwa set point-nya itu berada di kisaran 700. Nah, set point-nya itu di kisaran 700 dan untuk nilai KP, KI dan KD-nya itu 0,0242, KI-nya 2,7199 dan KD-nya 0,0093. Nah, di sini tadi bisa dilihat bahwasanya untuk mencapai nilai set point itu kita dari awal dulu dengan KI, KP dan KD yang disetting tadi. Kalau kita lihat untuk mencapai nilai set point itu agak lama, hampir beberapa detik, memerlukan waktu beberapa detik untuk mencapai nilai set point. Nah, ini untuk set point itu di 700 ya di sini. Tapi ini bisa dibilang efektif dikarenakan hanya membutuhkan waktu beberapa detik untuk mencapai nilai set point. Jadi simulasi ini untuk mengontrol motor DC encoder, kecepatan motor DC encoder. Nah, kalau kita zoom di sini, ini hasil RPM-nya sama dengan serial monitor, cuman dikarenakan ininya terlalu cepat dan mungkin ini seharusnya sama ya. Ini gak tahu, mungkin keterbatasan dari Tinkercad-nya atau gimana. Nah, ini grafik secara real time-nya dengan range RPM yang berbeda-beda. Ini sesuai dengan waktu. Jadi ini kendali PID-nya disimpan di kecepatan aktual dengan set point. Perbedaan project pertama dengan project kedua itu bisa dilihat dari segi dari segi alat memang berbeda ya. Terus juga dari segi perbedaan kontrolnya, kalau untuk project awal ini lebih ke kelembaban tanah, yang menjaga kelembaban tanah tetap dalam batas yang diinginkan, sedangkan yang kedua ini dari menjaga kecepatan motor terhadap stabil nilai targetnya yaitu 700 rpm. Terus juga perbedaan cara kerja mungkin bisa dilihatnya memang beda karena berbeda alat juga. Mungkin kesimpulannya, kode pertama dirancang untuk sistem kontrol kelembaban tanah menggunakan LED dengan indikator. Fokusnya menjaga kondisi tanah tetap lembab dengan menyesuaikan intensitas cahaya berdasarkan error antara kelembaban target dan aktual. Dan untuk kode yang kedua dirancang untuk sistem kontrol kecepatan motor DC menggunakan PID dengan fokus menjaga kecepatan motor tetap stabil dengan nilai target 700 rpm dengan mengontrol daya yang dikirimkan ke motor melalui PWM. Mungkin sekian yang dapat kami paparkan. Selebihnya mohon maaf bila mana ada kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.